Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Leandri Dalla Franca SSI MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko TI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Rizka Tajarian dengan NIM 1820803045 izin untuk mempresentasikan resume jurnal Manajemen Risiko TI yang telah saya lakukan untuk memenuhi izin akhir semester pada mata kuliah ini. Baiklah, Adapun judul penelitian yang saya lakukan resume adalah analisis risiko teknologi informasi menggunakan ISO 31000 pada program HRMS. Adapun penelitinya adalah Stefan Agustinus Adinugroho Arya Dwika Cahyono dan terbit online pada laman web jurnal yaitu pada http://jurnal.iai.or.id yaitu Ikatan Ahli Informatika Indonesia, dan terbit di tahun 2017 dengan volume 1 nomor 3 halaman 250 sampai 238 ISSN Media Elektronik yaitu dengan nomor 2580 sampai 0760. Baiklah, langsung masuk pembahasan. Adapun abstrak pada penelitian ini adalah penelitian ini pada PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha retail. Adapun salah satu program yang digunakan pada PT XYZ ini adalah HRMS ini. HRMS ini adalah Human Resource Management System. Adapun fungsi dari program HRMS ini yaitu adalah sebagai database pusat dari segala hal yang berkaitan dengan Human Resource Development atau HRD. Nah, keberadaan program HRMS ini tentu saja sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan, terutama di sektor kepegawaian. Jadi, program HRMS ini sangatlah penting bagi perusahaan TXYZ ini untuk keberlangsungan suatu perusahaan itu, terutama di sektor kepegawaian. Lalu, oleh karena itu, ya program HRMS ini harus bekerja secara optimal dan konsisten. Oleh karena itu, dibutuhkanlah suatu analisis risiko untuk mendapatkan dokumentasi terhadap berbagai macam kemungkinan risiko yang nantinya akan muncul di program HRMS ini. Oleh karena itu, perlakuan risiko ini diperlukan untuk meminimalisir kemungkinan risiko yang nantinya bisa saja muncul pada program HRMS ini. Nah, selanjutnya, adapun framework yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan framework ISO 31000, di mana ISO 31000 ini merupakan standar yang berkaitan dengan manajemen risiko. Manajemen risiko yang sudah dikualifikasi oleh International Organization for Standardization atau ISO itu sendiri, di mana tujuannya yaitu memberikan prinsip-prinsip dan pedoman untuk manajemen risiko yang diakui secara universal. Nah, kemudian adapun alasan mengapa sih menggunakan framework ISO 31000 ini? Mengapa penting? Karena ISO 31000 ini ya berfokus pada fase penerapan, yaitu memberikan sebuah panduan suatu panduan bagaimana cara memanajemen risiko dan bagaimana panduan tersebut itu dapat diimplementasikan ke perusahaan tersebut. Kemudian, menurut Pratama dan Suhardi memaparkan kelebihan ISO 31000 ini dibanding dengan standar risiko yang lain, yaitu ISO 31000 ini bersifat praktikal, detail, dan eksplisit. Kemudian informasinya dapat diadopsi untuk pengembangan petunjuk, serta dalam proses perencanaan, dokumen dapat diakses dan dieksplorasi oleh pihak yang berkaitan dan berkepentingan. Jadi, banyak kelebihan dari ISO 31000 ini menurut Pratama dan Suhardi. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan framework pada tahapan framework 31000 ini. Nah, penelitian ini dilakukan menggunakan dua tahapan, yaitu sesuaikan dengan proses manajemen dari ISO 31000.
Jadi di penelitian ini menggunakan 2 tahapan yang sudah disesuaikan dengan ISO 31000 ini. Nah, di mana informasi-informasi yang didapatkan itu berasal dari wawancara terhadap sumber-sumber internal dari PT XYZ sendiri. Nah, adapun sudah diketahui penelitian ini menggunakan 2 tahapan, terdiri dari 2 tahapan. Ya, ada tahapan yang pertama yaitu adalah risk assessment atau penilaian terhadap risiko. Jadi di dalam tahapan penilaian risiko ini terdiri dari 3 tahapan lagi. Yaitu yang pertama adalah tahap identifikasi risiko, yang kedua adalah tahap analisis risiko, dan yang ketiga adalah tahap evaluasi risiko. Nah, adapun yang tahap pertama yaitu tahap identifikasi risiko. Jadi di sini kita akan mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang terdapat pada PT XYZ ini, yaitu terutama pada program HRMS, yaitu Human Resource Management System. Adapun yang identifikasi pertama yaitu terhadap identifikasi aset-aset HRMS. Ini melakukan wawancara serta observasi kepada karyawan di bagian software development 2 dan software support 2. Dan kemudian didapatkanlah tabel identifikasi terhadap aset-aset HRMS, yaitu di sini terdapat komponen sistem informasi, yaitu berupa data, software, dan hardware. Yaitu kalau dari datanya, adapun aset HRMS-nya itu ada data recruiting, data hiring, data administration and benefit, data time dan attendance, data training, dan sebagainya. Lalu software itu ya software HRMS itu sendiri, yaitu software Human Resource Management System. Kemudian ada hardware-nya, yaitu terdiri dari PC, server database, server web service, server remote desktop protocol, dan sebagainya. Lalu lanjut identifikasi. Selanjutnya adalah identifikasi kemungkinan risiko. Kemungkinan risiko ini terkait dengan program HRMS itu sendiri. Lalu dapatkanlah tabel-tabel identifikasi kemungkinan risiko. Ini ada 26 kemungkinan risiko yang terjadi pada PT XYZ, terutama di program HRMS, yaitu terdiri dari ada ID-nya dan ada kemungkinan risikonya, yaitu ID KR01 dengan kemungkinan risikonya adalah data korup, kegagalan KR02 yaitu kegagalan backup, KR03 yaitu kegagalan proses pemeliharaan, dan sebagainya. Jadi di sini ada 26 kemungkinan risiko yang terjadi pada program HRMS. Selanjutnya setelah diketahui kemungkinan risikonya, lalu kita identifikasi terhadap dampak risiko. Jadi dampak ini akan dialami oleh program HRMS. Kemungkinan dampak yang akan dialami setelah kemungkinan risiko tersebut yang tadi sebelumnya sudah kita identifikasi. Jadi misalnya dengan ID KR01 dengan kemungkinan risiko itu data korup, dampaknya apa sih? Maka dampaknya itu data kepegawaian PT rusak dan tidak dapat diakses. Lalu selanjutnya terjadi masalah terkait dengan presisi kehadiran, lembur, dan gaji dari karyawan. Jadi dengan misalnya data korup di PT XYZ itu rusak, ya dampak terhadap perusahaan itu ya jadi data kepegawaian itu rusak dan tidak dapat diakses. Terus terjadinya masalah dengan presisi kehadiran, lembur, dan gaji karyawan. Lalu selanjutnya ada di sini ada 26 identifikasi dampak risiko. Jadi terus ada risiko terhadap petir, risiko terhadap kebakaran, risiko terhadap overload, risiko terhadap listrik padam, dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah setelah dilakukan tahap identifikasi pada tahap pertama, lalu selanjutnya adalah tahap analisis risiko. Jadi pada proses pada tahap ini itu dilakukan penilaian terhadap kemungkinan risiko yang terjadi. Jadi penentuan nilai ini dilakukan berdasarkan kemungkinan atau likelihood dan dampak atau impact yang sudah dapat kita lihat ini pada tabel 4 dan tabel 5. Yaitu pada
likelihood ini ada 5 nilai, yaitu dengan nilai 1 untuk kriteria rare, nilai 2 untuk kriteria unlikely, nilai 3 untuk kriteria possible, nilai 4 untuk kriteria likely, dan nilai 5 untuk kriteria certain. Dengan deskripsi rare itu untuk hampir tidak pernah terjadi, unlikely itu risiko tersebut jarang terjadi, possible risiko itu kadang terjadi, dan likely risiko sering terjadi, dan certain itu pasti terjadi. Dengan frekuensi rare itu untuk kurang dari 5 tahun, unlikely itu 2-5 tahun, possible itu 1-2 tahun, dengan likely 7-12 bulan, dan certain itu 1-6 bulan. Lalu ada tabel 5, yaitu tabel nilai terhadap impact. Jadi di sini juga terdapat 5 nilai dengan 5 kriteria, yaitu nilai 1 untuk insignifikan, nilai 2 untuk minor, nilai 3 untuk moderate, nilai 4 untuk major, nilai 5 untuk catastrophic. Oke, lanjut. Nah, setelah dilakukan penentuan nilai, dari tadi ada likelihood dan impact, selanjutnya di tabel selanjutnya kita akan melakukan penilaian terhadap kemungkinan risiko yang berada di sekitar aset-aset dari program HRMS yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Jadi tadi kan sudah di tahap pertama kita sudah identifikasi terhadap aset-aset kemungkinan risiko-risiko terhadap aset-aset dari program HRMS. Lalu selanjutnya di sini kita akan menentukan penilaian nih. Penentuan penilaian terhadap likelihood dan impact dari aset-aset tersebut. Lalu didapatkanlah tabel penilaian ini. Contohnya untuk KR1 data korup, yaitu data korup dengan nilai likelihood-nya adalah 1 dan nilai impact-nya adalah 5. Di mana nilai 1 ini menunjukkan data korup ini menunjukkan rare, di mana rare tersebut adalah risiko dari data korup ini tersebut itu tidak pernah terjadi. Jadi di program HRMS ini pada PT XYZ ini data korup ini tidak pernah terjadi rare dengan nilai likelihood-nya ada 1, berarti risiko tersebut itu tidak pernah terjadi pada program HRMS, yaitu dengan frekuensi kurang dari 5 tahun. Lalu impact-nya itu adalah dengan nilai 5, berarti menunjukkan jika suatu nanti data korup ini terjadi pada PT XYZ, maka impact yang dihasilkan terhadap perusahaan itu menunjukkan angka 5, yaitu menunjukkan katastrofik, atau di mana risiko tersebut itu sangat mengganggu terhadap proses bisnis, dan bisa menghancurkan jalannya aktivitas perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ini misalnya contohnya lagi pada KR22. Ini ID-nya 22, KR22, yaitu kemungkinan risiko terjadi itu adalah pencurian perangkat atau data. Dengan nilai likelihood-nya adalah 1 dan nilai impact adalah 3. Sudah kita ketahui tadi kalau nilai likelihood-nya 1 itu berarti rare, di mana risiko tersebut itu hampir tidak pernah terjadi, dan nilai impact-nya jika misalnya pencurian atau perangkat atau data itu terjadi pada PT XYZ, maka impact atau dampak yang dihasilkan itu menunjukkan angka 3, di mana angka 3 ini adalah moderat, di mana risiko tersebut itu akan menghambat sebagian jalannya aktivitas perusahaan. Jadi jika pencurian perangkat atau data itu terjadi pada perusahaan ini, maka sebagian aktivitas perusahaan itu bisa terhambat. Jadi tidak seluruh aktivitas perusahaan itu bisa terhambat. Jadi hanya sebagian saja jika pencurian perangkat itu terjadi. Lalu selanjutnya setelah dilakukan analisis, setelah dilakukan identifikasi, setelah dilakukan analisis, lalu selanjutnya pada tahapan penilaian terhadap risiko ini, tahapan terakhir adalah tahapan evaluasi risiko, di mana pada tahap evaluasi risiko ini, kemungkinan risiko itu sudah diidentifikasi serta dianalisis sebelumnya.
lalu akan dimasukkan ke dalam sebuah matriks evaluasi berdasarkan likelihood dan impact. Jadi, kan sudah kita ketahui kemungkinan-kemungkinan risiko tadi yang sudah kita ketahui, lalu dimasukkan ke dalam matrik evaluasi. Nah, pembentukan matrik evaluasi ini didapatkan berdasar dari parameter evaluasi yang sudah ditentukan. Jadi didapatkan tabel 7 dan tabel 8. Tabel 7 ini adalah parameter evaluasi risiko, di mana sudah dari 26 kemungkinan risiko yang terjadi ini kita bagi menjadi 3 level. 3 level level of risk atau 3 level suatu risiko, yaitu dengan tingkatan low atau rendah, medium itu sedang, dan tingkatan high atau tinggi. Lalu ini adalah tabel parameter, ini adalah tabel ke-8 yang adalah tabel matriks. Tabel matriks evaluasi risiko berdasarkan likelihood dan impact. Jadi contohnya ini adalah KR13. KR13 ini adalah misalnya KR13 ini kemungkinan terhadap risiko jadinya overhead, maka didapatkan impact-nya terhadap suatu perusahaan itu dengan angka 1 atau insignifikan, dan tingkat likelihood-nya mendapatkan nilai 1. Jadi KR13 ini dimasukkan ke golongan level suatu risiko itu adalah low, termasuk ke dalam rendah. Lalu selanjutnya KR19 ini adalah risikonya adalah tunjuk penggunaan program yang susah atau tunjuk penggunaan program yang susah untuk dipahami. KR19 ini yaitu dengan tingkatan impact-nya yaitu minor, yaitu 2, dan tingkatan likelihood-nya itu RAM-nya itu 1, yaitu berarti risiko terhadap penggunaan program yang susah dipahami itu menunjukkan risiko 1. Jadi tidak pernah terjadi. Jadi bisa dilihat bahwa KR19 ini atau petunjuk penggunaan program yang saat ini itu merupakan level yang rendah, level suatu risiko yang rendah. Ini adalah tabel matriks selanjutnya. Nah, setelah kemungkinan risiko itu dimasukkan ke dalam matrik evaluasi berdasarkan kemungkinan likelihood dan dampak, baru kemudian dievaluasi seperti pada tabel 9 di bawah ini. Jadi, kemungkinan risiko itu disusun berdasarkan tingkatan level of risk-nya itu dari tingkatan dari tinggi, sedang, lalu ke rendah. Jadi high, medium, low. Nah, dapat dilihat pada tabel 9 ini, dari 26 kemungkinan risiko yang terjadi pada program HRMS pada PT XYZ, kita lihat ada dua kemungkinan risiko yang memiliki level risknya, level kemungkinannya itu adalah tinggi, yaitu listrik padam dan offload, di mana listrik padam likelihood-nya itu adalah 4 dan impact-nya 5, yaitu 4 ini menunjukkan likely atau sering terjadi. Jadi risiko listrik padam pada program RNS ini sering terjadi, menunjukkan angka 4, yaitu dengan frekuensi 7 sampai 12 bulan. Lalu impact-nya atau nilai impact-nya itu 5, menunjukkan 5. Berarti yang menunjukkan itu katastrofik, di mana risiko tersebut itu mengganggu terhadap proses bisnis yang ada, dan sehingga bisa menghentikan aktivitas perusahaan secara menyeluruh. Jadi jika risiko listrik padam yang terjadi pada PT XYZ atau pada program RMS, maka dampak yang dirasakan pada perusahaan ini bisa mengganggu terhadap proses bisnis, dan bisa menghentikan terhadap seluruh aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa
listrik padam. Kemungkinan risiko listrik padam ini menunjukkan levelnya itu adalah tinggi. Lalu overload menunjukkan angka tinggi, yaitu dengan angka likelihood-nya 5, impact-nya 3. Dan ada medium, yaitu dengan level of risk-nya medium, ini ada 18 kemungkinan risiko, dan ada low, ini ada kemungkinan risikonya ada 6. Kemungkinan risikonya ada 6. Misalnya, nah untuk kita lihat pada kemungkinan risiko yang paling rendah itu pencurian perangkat atau data, yaitu dengan likelihood yaitu 1, berarti menunjukkan hal ini tidak pernah terjadi pada PT XYZ, dan nilai impact-nya yaitu menunjukkan angka 3, berarti menunjukkan moderat, di mana risiko tersebut jika pencurian perangkat atau data ini terjadi, maka risiko tersebut itu menghambat sebagian jalannya aktivitas perusahaan. Jadi tidak menghambat seluruh aktivitas perusahaan, hanya menghambat sebagian aktivitas perusahaan saja. Jadi hal ini menunjukkan bahwa jika kemungkinan risiko pencurian perangkat atau data ini terjadi pada PT XYZ, ini menunjukkan level suatu risikonya itu adalah rendah. Nah, selanjutnya setelah kita ketahui, setelah tahapan pertama itu selesai, yaitu evaluasi. Setelah dilakukan evaluasi, lalu ada pun tahapan kedua dari framework 31.000. Framework 31.000 ini adalah dilakukannya suatu perlakuan risiko. Jadi perlakuan risiko ini setelah semua kemungkinan risiko yang berada di sekitar aset program HRMS diberikan usulan. Jadi perlakuan risiko ini, tahapan kedua ini kita memberikan usulan terhadap kemungkinan risiko yang akan terjadi PT XYZ ini. Jadi kita berikan usulan dengan harapan usulan tersebut itu bisa meminimalisir kemungkinan munculnya risiko-risiko terhadap program HRMS, sehingga bisa meminimalisir kerugian yang didapatkan oleh perusahaan. Yaitu usulan ini disusun berdasarkan dengan tingkatan dari tinggi ke rendah. Nah, ini ada beberapa perlakuan risiko, ada beberapa tabel usulan terhadap perlakuan risiko, yaitu contohnya misalnya kemungkinan risiko listrik padam dengan level risikonya tinggi. Lalu apa sih perlakuan risikonya atau usulannya? Yaitu harus disediakan generator set dan UPS atau unit variable power supply dengan daya yang disesuaikan dengan kebutuhan seluruh perusahaan, atau bisa juga dengan menggunakan dua atau lebih sumber listrik dari gardu listrik yang dibedakan. Jadi untuk kemungkinan risiko listrik padam dengan level risiko yang tinggi ini bisa disediakan dengan generator set dan UPS sesuai dengan kebutuhan perusahaan, atau bisa dengan menambahkan atau menggunakan dua sumber listrik dari gardu yang sudah dibedakan. Dan tabel-tabel usulan lain sesuai dengan kemungkinan risiko yang terjadi. Nah, di akhir hasil penelitian, jadi terdapat 26 kemungkinan risiko yang berada di sekitar aset-aset terkait dengan program HRMS. Jadi dari 26 kemungkinan risiko tersebut diketahui. Jadi sudah kita ketahui tadi, dua kemungkinan risiko memiliki level of risk yaitu dengan tingkatan tinggi, yaitu listrik padam dan overload. Jadi dengan tingkatan yang paling tinggi yaitu listrik padam dan overload. Lalu ada 18 kemungkinan risiko yang memiliki level of risk dengan tingkatan medium, yaitu contohnya risiko data korup, program tidak dapat meningkatkan kualitas kinerja perusahaan, web service mati secara tiba-tiba, proses maintenance, hacking terhadap jaringan, server down, dan sebagainya. Lalu ada 6 kemungkinan risiko yang memiliki dengan tingkatan low, yaitu risiko kegagalan backup, kegagalan proses pemeliharaan, memori penuh, overhead, petunjuk penggunaan program yang susah, dan pencurian perangkat data. Nah, sebenarnya
proses penanggulangan yang dilakukan oleh perusahaan ini sudah berjalan, akan tetapi penanggulangan pada sebelumnya itu tidak dilengkapi dengan dokumentasi yang baik. Oleh karena itu sangatlah penting jika penanggulangan terhadap kemungkinan risiko yang itu dilakukan dokumentasi yang baik, sehingga jika suatu ketika kemungkinan risiko itu sudah berjalan lagi, kemungkinan risiko itu terjadi lagi, jadi perusahaan itu bisa langsung melakukan tindak lanjut, karena adanya dokumentasi yang baik dan kemungkinan yang sudah terjadi sebelumnya. Karena itu dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa membantu atau sebagai bantu bagi pemangku kebijakan dari perusahaan untuk menyusun dokumentasi terkait dengan manajemen risiko perusahaan di kemudian hari. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Banyak salahnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.